Ya, kita lanjutkan dengan apa yang kita ya, hasilnya tadi kita sudah dapat. Jadi tiga yang paling penting untuk dianalisis adalah tiga tabel ini. Ya. Jadi tabel pertama adalah model summary, tabel kedua adalah ANOVA, dan tabel ketiga adalah koefisien. Ya. Nah, jadi yang paling penting adalah kita harus pahami apa makna dari tiga tabel ini. Untuk tabel ketiga tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk tabel ketiga ini adalah untuk melihat nilai dari uji T. Ya. Uji T itu gunanya adalah untuk melihat secara parsial. Ya. Kita mau melihat bagaimana pengaruh pendapatan per minggu terhadap pembelian barang tahan lama. Dan juga di sisi lain kita mau lihat pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pembelian barang tahan lama. Jadi secara parsial sendiri-sendiri kita mau lihat. Di mana bisa dilihat nilainya adalah di sini. Ya, unstandardized coefficient B di bawah sini. Ya. Ini kalau kita hitung secara manual dengan hitungan sekarang insya Allah sama. Kalaupun berbeda itu adalah angka di belakang koma. Itu tidak ada masalah. Tidak ada sedikit ya. Hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan secara software ya, atau SPSS. Ya. Jadi kita dapatkan di sini ya untuk pendapatan per minggu adalah sebesar 2,50. Kalau ini kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Berarti 2,50 dan jumlah anggota keluarga adalah min 0,47. Min 0,47. Kemudian kita lihat signifikansinya adalah untuk pendapatan per minggu itu adalah signifikan. Kenapa signifikan? Karena di bawahnya 0,05. Ya. Dan jumlah anggota keluarga itu tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena di atasnya 0,05. Ya. Jadi kalau kita buat persamaannya akan seperti ini. Ya. Nah, nilai ini ya bisa saya tambahkan di sini syarat signifikansi adalah biasanya kita menggunakan alfa ya. Jadi biasanya kita menggunakan alfa ya, alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Ya. Ini untuk ilmu sosial ya, biasanya seperti itu ya. Karena kalau ilmu eksat misalnya teman-teman yang dari farmasi itu sangat berbahaya kalau kita menggunakan 5%. Biasanya syaratnya sangat ketat ya. Biasanya di bawah ya. Di bawah 5% mungkin sampai 1% atau 0,0 sekian persen ya. Karena sedikit saja tambahannya bermasalah, kalau obat itu bisa membunuh orang ya. Nah, dari hasil itu ya kita buatlah persamaan regresinya sebesar ini. Y sama dengan 3,92 ditambah 2,50 X1 dikurang. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu Sutriani terjawab ya. Nah, kenapa terjawab? Karena di sini ada min 0,47 ya. Maka dengan demikian kita tulis di sini min 0,47 ya. Artinya apa? Bahwa pendapatan per minggu berpengaruh positif terhadap pembelian barang tahan lama.
Sehingga semakin tinggi pendapatannya seseorang, maka kemungkinannya untuk membeli barang tahan lama semakin tinggi. Ya, jadi searah. Ya. Begitupun juga kalau semakin kecil pendapatannya per minggu, maka kemungkinannya untuk membeli barang tahan lama juga semakin kecil. Ini searah. Ya. Sedangkan jumlah anggota keluarga itu berbanding terbalik karena dia berpengaruh negatif. Ya, jadi jumlah anggota keluarga semakin bertambah jumlah anggota keluarga, maka kemampuannya membeli barang tahan lama semakin menurun. Ya, begitupun juga sebaliknya, kalau jumlah anggota keluarganya sedikit, maka kemampuannya membeli barang tahan lama akan besar. Jadi berbanding terbalik. Ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sekarang bahwa pendapatan per minggu itu adalah signifikan. Ya. Nah, kalau ada tanda bintang-bintang seperti ini, itu menunjukkan adalah signifikan di 0,05%. Ya. Tapi kalau dia hasilnya di sini adalah 0,0000, ya 00 semua, maka biasanya ditandai dengan 3 bintang. Misalnya begini, 3 bintang. Ya. Tapi kalau cuma 2 bintang, itu berarti signifikan di 0,05. Kalau cuma 1 bintang biasanya signifikan di 0,10, ya 10%, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, dengan demikian maka hasil yang kita temukan bisa kita mengatakan begini, ya. Hasil temuan kita menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatannya keluarga itu, maka kemungkinan dia membeli barang tahan lama semakin besar. Dan walaupun jumlah anggota keluarga bertambah, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kemampuannya membeli barang tahan lama. Ya, dari hasil kita seperti itu. Ya, karena apa? Karena jumlah anggota keluarga tadi pengaruhnya sangat kecil, yaitu signifikansinya 0,6 atau 66%. Jadi sangat kecil sekali peluangnya untuk bisa berpengaruh. Jadi pengaruhnya sangat kecil. Ya, karena ini semakin boleh dikatakan tidak berpengaruh ya. Tapi di dalam istilah statistik itu dikatakan tidak signifikan. Jadi berpengaruh negatif tidak signifikan. Ya. Jadi jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan pendapatan per minggu berpengaruh positif signifikan. Nah, itu istilahnya dalam statistik ya. Nah, jadi bagaimana istilahnya dalam bidang kita, bidang ilmu manajemen? Maka bisa kita mengatakan pendapatan per minggu itu berpengaruh ya berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan membeli barang tahan lama, yang artinya semakin besar pendapatannya per minggu, maka kemungkinan untuk membeli barang tahan lama itu semakin besar. Sebaliknya, kalau keluarganya bertambah, itu sangat kecil pengaruhnya terhadap kemampuannya. Jadi walaupun bertambah jumlah anggota keluarga, sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kemampuannya. Kalau misalnya ini kita meneliti tentang KB misalnya, maka kita bisa rekomendasikan ya nggak usah ber-KB. Yang penting pendapatan per minggunya bertambah ya, tidak ada masalah, bisa bertambah anaknya, tidak ada masalah. Ya seperti itu kira-kira. Ya, kalau kita maknai secara umum. Ya. Tapi kalau kita lihat secara parsial, maka penjelasannya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena inti dari perkuliahan kita hari ini adalah seperti ini saja, jadi intinya ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menjelaskan tabel yang kedua, yaitu tabel ANOVA. Ya. Iya. Adakah pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke. Saya ingin menjelaskan tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini ya biasa juga disebut dengan uji F. Di sini ada F. Ya.
tabel ANOVA ini dalam buku-buku statistik biasa disebut dengan uji F. Uji F ini ya ada dua pandangan tentang uji F. Pandangan pertama yang umum yang sering kita pahami di bangku kuliah kita, terutama di Indonesia bagian timur dan juga sebagian di Pulau Jawa, mengatakan uji F itu adalah uji simultan atau uji secara bersama-sama. Ya. Maksudnya apa? Bahwa pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga, bagaimana pengaruhnya kalau dia bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, maka itu yang kita lihat adalah uji F. Uji F ini lagi-lagi yang kita perhatikan secara nyata adalah signifikansinya. Sama, kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka itu dikatakan dia berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Ya, bahwa pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga kalau dia bersama-sama berpengaruh, maka itu akan signifikan. Ya. Karena apa? Nilai signifikansinya di bawah 0,05. Ya. Kalau dulu sebelum ada software SPSS, itu selalu kita berpatokan dengan ini, F hitung. Ya, F hitungnya adalah 17,899. Itu kita mau bandingkan dengan F tabel. F tabel itu didapat dari mana? Banyak di dalam buku-buku statistik, di lampirannya ada T tabel, ada F tabel, ada R tabel. Itu kita bandingkan di situ. Ya. Jadi kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dikatakan berpengaruh, ya, signifikan. Tetapi dengan ilmu yang ada sekarang berkembang, sehingga ada software yang kita miliki seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka yang paling penting kita perhatikan adalah signifikansinya saja. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka bisa dikatakan bahwa pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan uji F itu adalah uji model. Artinya apa? Kalau dia signifikan, berarti model yang kita buat tadi itu dikatakan modelnya bagus. Ya. Jadi istilahnya adalah goodness of fit, bagus ya. Jadi bagus modelnya. Ya, tidak melihat bahwa itu adalah pengaruh simultan. Ya. Dua-duanya bisa kita gunakan, tergantung dari teman-teman mau merujuk ke buku yang mana. Kalau buku yang dirujuk adalah mengatakan berpengaruh simultan, ya boleh digunakan itu. Tapi kalau Anda merujuk kepada buku yang mengatakan bahwa itu adalah uji model, ya, diantaranya buku yang merujuk ke situ adalah bukunya Augusti Ferdinand. Itu mengatakan uji model, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk tabel ANOVA. Selanjutnya adalah model summary, ya. Model summary ini, ya, adalah biasa disebut dengan uji determinasi. Ya. Kadang-kadang dalam buku-buku disebut dengan uji determinasi. Uji determinasi ini bisa dilihat dari model summary-nya. Ya. Uji determinasi itu ada yang mengatakan bahwa kita berpatokan ke nilai R-square-nya. Yang ini dilihat. Ada juga yang berpatokan ke nilai adjusted R-square-nya. Ini yang dilihat. Ya. Sekali lagi, dua-duanya bisa kita gunakan. Ya, tergantung dari tadi rujukannya kemana, buku mana. Jadi, yang penting adalah maknanya, kalau dia merujuk ke R-square-nya, nilai R-square-nya, berarti dia merujuk ke angka ini. Berarti 0,836. Apa maknanya 0,836? Artinya bahwa variabel bebas, pendapatan per minggu, dan jumlah anggota keluarga itu hanya mampu menjelaskan sebesar 83,6% tentang pembelian barang tahan lama.
Artinya apa? Sesungguhnya masih ada variabel lain yang bisa mempengaruhi atau bisa menjelaskan tentang pembelian barang tahan lama tersebut. Oleh karena itu, teman-teman kalau misalnya mendapatkan hasil penelitian atau membaca sebuah jurnal dan uji determinasinya atau model summary-nya masih kecil, maka dengan demikian ada kesempatan kita untuk menguji kembali, ya, menguji kembali model itu dengan menambahkan satu atau dua variabel tambahan dari kita. Ya, nah, masih bisa kita tambahkan, ya, nah, seperti itu. Begitupun juga kalau dia menggunakan adjusted R-square itu juga sama, berarti dia hanya 79%. Artinya bahwa masih ada sekitar 21% hal lain yang bisa menjelaskan tentang pendapatan per minggu atau bisa mempengaruhi pendapatan per minggu. Dengan demikian masih bisa kita tambahkan satu atau dua variabel lain. Ya, otomatis kalau kita menambahkan harus berpatokan kepada kepada teori-teori yang ada, ya, atau konsep-konsep yang ada yang kita ingin teliti. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah mau bertanya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Siapa yang bertanya? Siapa yang mau bertanya tadi? Iya, siapa yang cerita-cerita Palopo itu? Nah, ini luar biasa Pak Rudolfus ini ya, sambil kerja, luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, penjelasan dari materi kita hari ini nanti saya akan kirimkan saya kirimkan ke grup, ya, untuk bisa kita lihat, ya. Nanti apa yang kita pelajari hari ini juga bisa masuk ke channel YouTube saya, nanti saya kirimkan untuk bisa dilihat rekamannya, untuk bisa dipelajari kembali. Mungkin ada yang lost tadi penjelasannya, seperti teman-teman kita yang sementara sambil ada aktivitasnya bisa melihat kembali di channel YouTube saya, bisa dipelajari kembali. Nah, ini adalah bagaimana kalau misalnya sudah lebih dari dua jenis variabel. Yang sekarang kita bahas tadi adalah ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Sekarang bagaimana kalau itu berubah modelnya menjadi ada variabel intervening. Ya, intervening. Nah, jadi ada variabel antara yang mempengaruhi sebelum mempengaruhi kepada variabel terikatnya. Nah, itu sebenarnya sama, kita menggunakan regresi, tapi pengembangannya, maka kita bisa menggunakan analisis jalur, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian, bagaimana kalau analisis jalur? Berarti kita akan menganalisis dua kali SPSS. Ini adalah yang pertama, kemudian selanjutnya ini adalah yang kedua. Dengan demikian, untuk bisa mengisi angka-angka yang ada di sini, kita nilainya akan atau misalnya ada model lain seperti ini modelnya, ya. Ini otomatis hubungan-hubungan ini harus didasari dengan
ada apa namanya landasan kita dalam menghubungkan ya. Dia tidak langsung dihubungkan saja, tapi ada landasannya. Landasannya adalah teori atau konsep-konsep yang ada, ya, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa itu ada hubungan, maka kita buatlah hubungan itu, ya. Atau mungkin seperti ini modelnya, ya, bisa saja modelnya seperti ini, ya, dalam kita membuat model ke depan, dan itu ikan, ya, teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira, ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah tugas kita, ya. Tugas pertama kemarin kan sudah toh. Nah, ini tugas kedua, nanti saya kirimkan. Nanti pada pertemuan berikut, kalau bisa nanti teman-teman sudah punya SPSS semua di laptopnya supaya bisa mengikuti, ya. Jadi sambil kita apa namanya belajar, ya, dengan mungkin bisa dimonitor dengan HP. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman belajar menggunakan dengan laptopnya, ya, ikuti supaya bisa dipahami, ya. Nah, itu setelah pertemuan berikut berubah tema kita, ya, untuk pengembangan selanjutnya menggunakan SEM. Nah, ini adalah tugas ketiga. Jadi 3 tugas kita dalam semester ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik, ya. Untuk khususnya adalah regresi, ya. Nanti saya share ke grup kita, ya. Oh, tugas kedua. Nah, nanti tugasnya itu dikirim saja ke alamat ini. Wah, nanti di-share saja, Di. Dikirim saja, saya tidak butuh fisiknya. Iya, baru datang dulu deh. Iya. Bisa atau ke Hasmin amsa@gmail.com, ya. Nah, ini. Jadi yang paling penting adalah nama filenya itu sama dengan nama subjek, ya. Jadi nama filenya itu setelah kerja save as, buatlah nama filenya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, nama file itu harus begini modelnya. Ya. Jadi misalnya stambuknya Bapak tulis namanya, kemudian amkop, kemudian tugas berapa, tugas pertama atau tugas kedua atau tugas ketiga, kemudian nama kelasnya. Ya, itulah yang menjadi judul dari tugas kita. Jadi jangan sampai sudah bekerja tulis tugas 1, kirim ke saya, maka saya tidak terima. Ya. Karena itu tidak sesuai dengan format. Formatnya adalah tulis stambuknya, tulis namanya, tulis amkop, tulis tugas berapa, kemudian kelas. Itulah yang menjadi nama dari filenya. Nah, kemudian pada saat kita mengirim, nama ini juga menjadi nama subjeknya. Jadi nama file sama dengan nama subjek. Kalau tidak seperti itu, walau dikirim berapa kali berulang-ulang, pasti saya tidak terima, mengatakan tidak masuk. Ya. Jadi tugas bisa diterima dengan catatan sesuai dengan format ini. Kurang lebih seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka sesi kita akhiri di sini. Ya. Kapan dikirim, Pak? Dikirim itu adalah sebelum final. Jadi kalau misalnya finalnya kita di kelas K2 ini adalah bulan 8, maka sebelum bulan 8. Sebelum final bulan 8 itu sudah harus terkirim. Tapi kalau misalnya cepat selesai, kirim saja. Oh iya, lebih baik. Nah, lebih cepat, lebih baik. Supaya tidak bertumpuk tugasnya. Begitu selesai, kirim. Supaya kalau ada yang tidak sesuai format, saya bisa mengatakan tidak sesuai. Tapi kalau sudah di akhir-akhir, ya sulit untuk kita klarifikasi. Saya kira seperti itu, teman-teman sekalian.
Ya, mohon maaf karena ini melalui media mungkin ada yang tidak kesampaian, tapi bisa dilihat di hasilnya nanti di channel YouTube saya untuk saya kirimkan. Teman-teman bisa lihat kembali materi yang kita bahas hari ini. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.